Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar materi IPA. Namun sebelum itu dipersiapkan dulu bukunya ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar muatan IPA KD 3.8 mengenai siklus air. Video ini merupakan video bagian yang kedua. Yang akan kita bahas yang pertama yaitu adalah pengaruh siklus air. Jadi, apa saja yang dapat mempengaruhi pada siklus air? Hal pertama yang dapat mempengaruhi siklus air adalah suhu lingkungan. Yang kedua yaitu cuaca. Ketiga yaitu hujan. Dan yang keempat yaitu keseimbangan lingkungan. Berikutnya yaitu mengenai evaporasi. Evaporasi merupakan penguapan air dari permukaan bumi menuju atmosfer. Evaporasi ini mengubah air yang sebelumnya berwujud cair menjadi berwujud gas. Semakin tinggi panas matahari, maka semakin banyak jumlah penguapan air ke atmosfer. Nah, hal tersebut terutama pada saat musim kemarau. Berikutnya yaitu dampak musim kemarau yang berkepanjangan. Apa saja dampak dari musim kemarau yang berkepanjangan? Yang pertama yaitu berkurangnya sumber air minum. Jadi manusia maupun hewan mengalami kekurangan sumber air minum. Yang kedua yaitu persawahan menjadi kering dan tanah menjadi retak-retak. Seperti pada contoh berikut ini. Nah, pada gambar di samping kita bisa lihat bahwa tanah pada sawah ini mengalami keretakan karena kekurangan air. Yang ketiga yaitu banyak hewan yang mati karena tidak mendapatkan sumber air. Seperti yang kita ketahui, sebenarnya tidak hanya hewan saja, tetapi manusia dan tumbuhan itu bisa mati karena tidak memiliki sumber air. Yang keempat yaitu gagal panen, karena banyak tumbuhan yang layu dan mati. Nah, anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Jadi, gambar di sebelah kanan ini menunjukkan bahwa kegagalan panen yang dialami oleh petani karena tidak adanya sumber air untuk kebutuhan tumbuhan, sehingga tumbuhannya mengalami layu dan kemudian mati. Yang kelima yaitu penambak tidak dapat membudidayakan ikan dan hewan lainnya. Nah, penambak ini tidak dapat membudidayakan ikan maupun hewan seperti udang. Nah, hal tersebut karena sumber airnya itu tidak ada. Berikutnya yaitu cara bijak memanfaatkan air ketika musim kemarau. Berikut ini adalah beberapa cara dalam pemanfaatan air ketika musim kemarau, yaitu yang pertama adalah menutup keran air jika sudah tidak dipergunakan. Kemudian yang kedua yaitu kita bisa membuat penampungan air. Jadi air hujan dapat ditampung lebih banyak agar ketika musim kemarau bisa dimanfaatkan. Yang keempat yaitu petani dapat menanam tanaman palawija seperti jagung, karena tanaman palawija ini tidak membutuhkan banyak air. Berikutnya yaitu kekeringan. Kekeringan terjadi karena langkanya ketersediaan air di suatu wilayah pada waktu tertentu.
Pada saat musim kemarau yang terlalu lama dapat mengakibatkan kekeringan pada sumber air. Hal tersebut bisa terjadi pada mata air, sungai, maupun danau. Keberadaan pohon sangat penting saat musim kemarau, karena akar pohon dapat mengemburkan tanah sehingga air hujan dapat terserap dan tersimpan dalam tanah sebagai air tanah. Air tanah ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber cadangan air untuk tumbuhan maupun manusia dan hewan. Berikutnya yaitu ciri air yang baik untuk makhluk hidup. Syarat kualitas air yang baik harus memenuhi 3 syarat, yaitu syarat secara fisika, syarat secara kimia, dan syarat secara biologi. Baik, yang akan kita bahas yang pertama yaitu syarat secara fisika atau secara fisik atau kenampakan air. Yang pertama, air tidak berasa. Air yang berasa dapat disebabkan oleh zat organik atau bakteri, cairan kimia atau logam yang masuk ke dalam air. Yang kedua yaitu air tidak berbau. Air yang berbau biasanya disebabkan oleh pembusukan zat organik atau bakteri atau pencemaran lingkungan oleh limbah industri. Yang ketiga yaitu air tidak keruh atau tidak berwarna. Air yang keruh dan berwarna dapat disebabkan oleh zat organik atau zat lain yang tercampur ke dalam air. Yang keempat yaitu air tidak memiliki endapan. Endapan pada air dapat berupa kotoran atau bahan kimia yang tidak larut. Nah, ini tadi adalah syarat secara fisika. Berikutnya adalah syarat secara kimia, yaitu yang pertama, air yang baik memiliki tingkat keasaman yang normal. Yang kedua, air tidak mengandung bahan kimia yang beracun. Yang terakhir yaitu syarat secara biologi. Air tidak mengandung bakteri patogen. Bakteri patogen adalah bakteri yang berbahaya jika dikonsumsi oleh makhluk hidup tertentu. Berikutnya yaitu dampak pencemaran air. Pencemaran air biasanya disebabkan oleh limbah cair industri, pestisida yang terlalu berlebihan, sisa deterjen, dan sampah kemasan atau minuman. Dampak pencemaran air yaitu aliran sungai menjadi tidak lancar dan berbau tidak sedap. Tanah menjadi tercemar oleh limbah. Nah, hal ini dapat mengganggu kesuburan tanah. Kemudian yang terakhir yaitu dapat mengganggu pertumbuhan tumbuhan. Berikutnya yaitu cara memelihara ketersediaan air. Ciri air yang bersih yaitu air tidak berasa, tidak berbau, dan tidak berwarna. Cara menjaga ketersediaan air yaitu yang pertama, mencuci pakaian dengan air yang secukupnya, jadi tidak berlebihan. Berikutnya yaitu menghemat air ketika mencuci kendaraan. Dan menggunakan air bekas cucian beras untuk menyiram tanaman. Nah, anak-anak, itu tadi adalah materi yang kita pelajari pada hari ini. Apabila terdapat materi yang masih bingung, dapat kalian tanyakan kepada wali kelas kalian masing-masing ya. Sekian video pembelajaran pada pagi hari ini. Kita akan ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anakku semuanya.